TK Pertiwi Karangbaga dalam acara diseminasi budaya positif di TK Pertiwi Karangbaga oleh Bu Dewi Wiyati SPD dalam turun penggerak angkatan 11 tahun 2024. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Parjuni Ningsih. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf dan mengucapkan selamat datang kepada ibu semua dalam acara diseminasi budaya positif di TK Pertiwi Karangbaga oleh Ibu Dewi Wiyati SPD. Saya mengucapkan selamat datang dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyambutan dan menyiapkan tempat kurang berkenan di hati semuanya. Dan semoga saya mengucapkan semoga acara diseminasi budaya positif di TK Pertiwi Karangbaga oleh Ibu Dewi Wiyati SPD calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 berjalan dengan lancar dan sukses. Pimpinan sambutan dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Parjuni Ningsih yang telah memberikan sambutan kepada kita. Kita lanjutkan acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Dewi Wiyati SPD oleh Ibu Dewi Wiyati. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada bunda-bunda semua yang telah meluangkan waktu dan telah hadir dalam acara diseminasi budaya positif di TK Pertiwi Karangbaga yang akan saya sampaikan untuk siang hari ini. Saya langsung mulai saja. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai, kita melakukan kesepakatan forum dulu ya, Bunda. Saya sudah memberikan contoh dan nanti akan kita tambahkan kesepakatan kita. Yang pertama itu saling menghargai, yang kedua mengedepankan keterbukaan dalam berkomunikasi, yang ketiga berbicara bergantian, dan yang selanjutnya dua lagi monggo Bunda silakan ditambahkan kesepakatan kita untuk destinasi. Saling menghargai bisa masuk. Yang itu bisa masuk di poin nomor 1. Saling menghargai. Monggo. Kita bikin kesepakatan dulu. Jadi mungkin ada masukan Pak Ii datang tepat waktu pulang tepat waktu. Oke. Ya sama saling kerjasama. Oke, saya tambahkan ya.
Oke, saya mulai juga. Di sini saya sampaikan materi yang pertama itu adalah teori kontrol. Ini dikembangkan oleh William Glaser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dikembangkan Bayes teori. Miskonsepsi tentang fakta kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, miskonsepsi tentang kontrol adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau tujuan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak tujuan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat kita selaku guru untuk berusaha. Kemudian miskonsepsi ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini maksudnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Miskonsepsi yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang keempat, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Dari pengertian tadi dan dari miskonsepsi tadi, saya menyimpulkan teori kontrol mengatakan bahwa manusia berusaha mengontrol lingkungan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam konteks pendidikan. Ini berarti bahwa guru harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan siswa merasa mereka memiliki kontrol akan pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya, makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan ini besar dengan mengaitkan beberapa pembelajaran awal di modul 1-2 yang telah saya pelajari tentang perubahan paradigma teori stimulus respons
teori kontrol serta teori 3 motivasi perilaku manusia yang akan saya ulas berikut ini. Sebelumnya, marilah kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah misalnya? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Nah, nanti kita cari sama-sama. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apakah yang terlintas di pikiran Anda dengan? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi ini sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang berbeda. Di Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, tatanan yang kelima tahun 2013 halaman 470. Di situ Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa sampai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Itu yang dinamakan motivasi eksternal. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwana ora mung lepasing pamrih ning uga kuat kuasa mandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat mereka diri sendiri. Pemikiran Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Bosek dalam bukunya Structuring School Discipline. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplina
juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar menyatakan pertanggungjawaban atau verantwortelijkheid itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, sekali bukan pemikiran-pemikiran tentang konsep disiplin tadi, mari kita bayangkan alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya, senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari disiplin diri. Materi selanjutnya adalah disiplin positif. Tadi yang sudah kita lihat, yang sudah kita dengarkan tentang pembelajaran positif dalam dunia kita sehari-hari. Saya menyimpulkan disiplin positif adalah pendekatan yang melakukan pemberian dorongan dan bimbingan daripada hukuman. Disiplin positif berfokus pada membangun hubungan yang sehat dan mendukung antara guru dan murid. Selanjutnya, teori motivasi. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia atau pengawas? Ataukah Anda hadir karena mendapatkan surat teguran itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda? Atau mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri?
sebagai teladan bagi murid-murid. Kira-kira dari ketiga pilihan itu manakah yang panjenengan pilih ketika menghadiri suatu pelatihan? Monggo Mbak Harmi, manakah yang Anda pilih? Yang nomor 1, karena tidak ingin dekat dengan gerakan lain. Kalau Mbak Hati nurani sama Tuhan. Nomor 1 lagi tidak lain. Oke, berarti pilihannya yang pertama ya. Coba kalau Bu Lisa. Lisa, mana pilihannya? Tiga. Saya diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Tanggung jawab. Saya yang ketiga. Nanti ini akan diulas berikutnya ya. Jadi pilihan yang kita nanti di berikutnya akan ada keterangannya. Nilai-nilai kebajikan universal. Kita telah melakukan pembahasan tentang makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Diasa Dirantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri telah diperkenalkan di modul yang telah saya pelajari, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dan sikap dari perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yang akhir-akhir ini kita dengar dan kita laksanakan di lembaga kita. Di antaranya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benaran, kritis, dan mandiri. Kemudian ini ada Ibu Primary Years Program. Ini juga memaparkan tentang sikap murid, di antaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF, itu juga mengeluarkan 9 pilar karakter sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Di sini mereka menuangkan dalam 9 pokok penting. Yang pertama itu ada pilar karakter 9
dan pilar karakter 7. Yang nomor 1 itu ada kebinekaan global, itu sama ya. Yang kedua itu pilar karakter 1, pilar karakter 2, pilar karakter 4 dan pilar karakter 8 itu sama dengan yang berakhlak mulia. Jadi ini persamaan dari 9 karakter yang dikeluarkan oleh IHF sejalan dengan profil Pancasila. Kemudian ada lagi petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini mereka membaginya menjadi 2 poin besar, yaitu keterampilan hidup, di antaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian poin besar yang kedua itu ada petunjuk hidup. Yang pertama ada peduli, penawaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Dan ini yang terakhir ada The Seven Essential Virtues atau Basic Moral Intelligence dari Mikhail Borba. Yang pertama itu ada empati, kemudian ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Inilah yang tadi kita sebut di awal, itu ada nilai-nilai kebajikan. Jadi ini dari kementerian itu ada The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ada banyak sekali di sini, dan tadi beberapa lembaga atau sekolah tadi juga mengatur pengambilannya dari sini. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Sebelum kita masuk ke poin ini, kita lakukan SDG dulu ya Bunda. Kayaknya tegang semua termasuk saya. Oke, silakan berdiri semua Bunda-bunda biar tidak ngantuk, biar tidak tegang. Kita lakukan SDG dulu sebentar. Oke. Sudah siap? Sudah. Oke, tepuk semangat. Dang, ding ding ding, dung dung dung, dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, nga, aha aha. Semangat. Ini baik sama Bambang kayaknya belum. Oh ya. Mungkin nanti bisa di ini ya. Lagi deh. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Masih ngantuk enggak? Masih tegang. Iya, masih tegang karena mendengarkan ini ya. Ya, lagi bisa. Tepuk semangat bisa. Tepuk semangat. Dang, ding ding ding, dung dung dung, dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, nga, aha aha. Semangat. Terima kasih. Nah, ini adalah teori motivasi yang telah saya simpulkan. Itu teori ini mencakup berbagai model yang menjelaskan apa yang mendorong individu untuk bertindak dalam pendidikan, memahami teori motivasi, membantu guru merancang strategi
yang memotivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif. 3. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tadi yang dipilih oleh Bu Hani sama Mbak Ambar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga terkadang ada, bukan terkadang, kita melakukan sesuatu memang biar kita mendapatkan imbalan. Misalkan kita bekerja, kita menjual, itu juga motivasi kita biar kita mendapatkan imbalan, biar kita mendapatkan sesuatu imbal baliknya. Itu juga tidak asing di dunia kita. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaannya dari saya, aku pelatih ngantuk karena tadi ngantuk, jadi saya kasih pertanyaan. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap memilih melakukannya, padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi? Saat itu Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin minta tolong sama Bunda Nur untuk menjawabnya. Monggo Bunda Nur. Anda berada dalam situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda. Sebenarnya kalau menyakitkan sebenarnya enggak untuk saya sendiri pembelajaran karena itu bukan setiap saat setiap waktu saya kayak main game. Setiap satu pasti ada level ujian, bukan cobaan bagi saya. Semua yang ada di hidup kita itu ujian untuk apa? Untuk naik level, bahkan untuk itu selanjutnya bukan untuk bertabrakan penghargaan dari orang lain. Tapi kalau untuk saya pribadi, terus terang bukan mencari penghargaan dari orang lain. Sebenarnya balik lagi untuk diri kita sendiri, pembelajaran kita jadi orang tumbuh dan berkembang dan lebih kuat lagi mental kita untuk menghadapi di alam kubur. Dan saat ini Anda sedang menjadi orang yang seperti apa? Orang seperti apa? Orang yang selalu belajar dan belajar. Tidak boleh berhenti, apalagi seorang ibu tidak boleh capek belajar. Itu dari saya, dan teman-teman jangan pernah sampai akali ngadepi anak dan suami. Matur salah salah, maaf sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali ya dari Bunda Nur ini. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan? Tadi Bunda Nur bilang jangan menyakitkan. Semua pengalaman hidup itu untuk mendewasakan diri, istilahnya begitu ya Bunda, dan untuk kita naik level yang lebih baik lagi. Terima kasih atas masukannya tadi dari Bunda Nur juga. Kita selaku
atau guru TK itu niatnya ibadah, niatnya amal. Ini didasari dengan prinsip tadi, prinsipnya dikembalikan pada diri kita, dikembalikan. Kita harus selalu memakai agama dalam membuat sebuah prinsip dalam diri kita. Kan ya, benar tadi yang lebihnya ya. Super sekali, kita lanjutkan kembali. Masih ada pertanyaan berikutnya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan panjenengan? Apakah panjenengan datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan, istilahnya ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ya, atau Anda ingin mendapatkan ujian dari atasan panjenengan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita ulang lagi dari depan nanti Anda. Sekarang kita diulang kembali biar kita itu senantiasa ingat ya, motivasinya apa. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid panjenengan, karena panjenengan percaya tindakan panjenengan sebagai guru akan ditonton oleh murid-murid panjenengan. Ini masuk pada menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakannya panjenengan, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Nah, ini saya berikan kesempatan buat Bune. Ngantuk Bune? Oke, kita kasih pertanyaan biar tidak mengantuk. Pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya hadir mengajar tepat waktu yaitu langsung aja ya. Saya prinsipnya itu menghargai waktu. Pokoknya saya intinya menghargai waktu dan inginnya tepat waktu. Motivasi paling yang paling kuat dan mendasari tindakan saya yaitu tadi, ini menghargai waktu dan tidak ada dan yang lain, tidak ingin dihargai atau tidak ingin apa gitu. Pokoknya saya cuma saya sendiri memanage waktu sebisa mungkin. Saya hadir di tempat bekerja saya tepat waktu, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bune, kita kasih applause dan luar biasa. Jadi Bune ini memang di sini itu datanya selain Burisa itu juga Bune itu paling rajin. Ini kalau mendapatkan piala itu, piala pertama dipegang oleh Bune dan piala kedua dipegang oleh Burisa. Ya, itu memang luar biasa sekali dan konsisten. Dia itu konsisten kalau datang tepat waktu. Selain Bune, saya juga ingin bertanya pada satu orang lagi. Ini panutan kita semua, sesepuh kita di sini, Bunda Kasih loh. Monggo Bunda, dijawab pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula sampun dikarengi ini kesempatan pertanyaan saking Bunda Dewi. Oke, pertama matur. Kula nggih napa setiap pagi itu nggih tepat waktu. Kula niku kok boten pengen dihargai. Nah, pertama kali itu kula boten pengen dihargai. Sampun waktu jam 7. Maksudnya kan setengah 8 saya itu berkunci kelas ya, berkunci sekolahan. Saya setiap berkunci tempat sudah jadi di situ dia buka. Kadang-kadang jam 7 itu sudah ada 1-2 anak yang diantarkan oleh ibunya atau
punya anak itu juga harus masuk mungkin bekerja sudah ada di situ mungkin aku nggak ingin juga nggak apa-apa teman-teman terlambat nggak apa-apa yang penting saya itu harus paling duluan di sekolah harus sudah ada pertama kali di situ Bunda. Terima kasih Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini luar biasa sekali ya Bunda. Aplaus sekali lagi buat Bunda. Bunda ini sudah sepuh tapi masih mengabdi di lembaga PAUD ya. Dan beliau ini jadi panutan beneran. Karena apa? Datangnya paling pagi jadi dulu putri juga ya Bunda. Dan beliau itu juga tidak mengharapkan dihargai, diberikan imbalan atas apa yang sudah beliau lakukan. Semoga jadi amal jariah panjenengan ya Bunda. Oke, kita lanjutkan ya. Masih ada pertanyaan lagi nanti silakan. Pertanyaannya dari saya dulu biar panjenengan tidak. Bila di sekolah Anda nanti saya tunjukkan bagi kepala sekolah Bu Hardi, Bu Ambar, Bu Nur. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajari murid-murid Anda? Jelaskan alasannya panjenengan. Kita mulai dari yang Bu Kepala dulu, Bu Hardi, nanti lanjut ke gurunya. Oke, Bu Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai atasan, walaupun tidak ada aturan secara tertulis yang memberikan teguran bagi pendidik sekolah kami untuk yang datang terlambat, saya sebagai yang dituakan di sana akan datang tepat waktu, karena itu ada sebagai tanggung jawab juga dari hati nurani kita juga dilihat oleh masyarakat, oleh wali murid, dari gurunya telat mempelai telat muridnya di koila. Itu adalah sebagai salah satu contoh, karena kita juga harus menghargai diri sendiri dan orang lain. Kalau kita terlambat, anaknya bagaimana mencontohnya, karena kita adalah sebagai guru dicontoh oleh orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, berarti memang menjadi seorang kepala, menjadi seorang guru, berarti dari Bu Hardi tadi saya menangkap itu adalah suatu sikap yang profesional yang diambil oleh Bu Hardi serta tanggung jawab pada diri sendiri, bahwa dia itu sebagai guru, sebagai kepala itu menjadi tauladan, dan apa yang dilakukannya itu menjadi tolak ukur atau bisa dikatakan nanti ditilang anak enek tekannya tekan ya hanya ditekan guru ya awan-awan, nah seperti itu nggih. Nek guru isu berarti anak itu saya isu nggih. Nggih ngoten nggih, berarti profesional. Ini ada pagi pertanyaan. Ini banyak pertanyaan karena saya takutnya nanti teman-teman ngantuk. Jadi saya menyiapkan banyak pertanyaan. Menurut Anda, menurut panjenengan, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid panjenengan di sekolah? Nah, tolong ini dijelaskan. Saya boleh minta tolong ke Mbak Riri. Motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah saya adalah motivasi intrinsik.
misalnya dia ingin mendapatkan bintang 4, jadi dia akan menyelesaikan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sekolahnya Bu Ririn ini sudah Ririn ya. Ini motivasi dari anak-anaknya beliau ini dari prinsip dari diri kita sendiri dalam melakukan kegiatan dalam ini saya lanjutkan. Pertanyaan kembali juga. Mbak Felida sudah siap dengan pertanyaan saya? Oke. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid panjenengan? Bagaimana hasilnya dan perilaku murid-murid panjenengan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan izin untuk menjawab. Strategi yang selama ini saya terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Sebenarnya ya dari awal itu murid itu sebenarnya mencontoh. Jadi strategi yang kita lakukan atau terapkan ya dari diri kita sebagai pendidik, sebagai guru memberikan contoh yang baik, habit atau kebiasaan-kebiasaan positif yang disebutkan dari tadi. Jadi murid itu kita harus memberikan contoh perilaku yang baik sehingga hasilnya nanti murid-murid juga akan berperilaku baik dan positif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, meskipun ini pertanyaannya tegakan tapi jawabannya luar biasa semuanya. Ya, kita itu memang motivasi strategi yang diterapkan di sekolah, apalagi ketika taman kanak-kanak memang itu yang paling itu ya dari role model. Kita selaku guru itu menjadi role model dan menjadi panutan bagi mereka. Itu sangat bagus sekali nih. Nah ini tadi dari pertanyaan tadi saya mencoba jawab. Di taman kanak-kanak menanamkan disiplin positif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan anak. Salah satu strategi yang saya terapkan adalah penggunaan ujian dan penghargaan. Misalkan pemberian reward, hebat sekali kamu bisa melakukan ini. Tadi kita dari tadi kita dari itu adalah pujian atau penghargaan yang kita berikan pada murid. Kemudian setiap kali murid menunjukkan perilaku positif seperti berbagi dengan teman atau mendengarkan instruksi dengan baik, saya memberikan pujian secara verbal. Hebat, good job, seperti itu. Ya. Tapi nanti bisa lagi ditambahkan good job, kamu sudah mau berbagi dengan temanmu, seperti itu. Terus kemudian selain itu saya juga menggunakan sistem penghargaan sederhana seperti stiker atau bintang. Tadi Mbak Riri tadi bilang anak saya memiliki motivasi intrinsik, mereka mengerjakan suatu tugas itu mereka pengen dapat bintang dari gurunya, seperti itu ya Bunda tadi ya. Strategi ini tidak hanya memperkuat perilaku positif, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan harga diri anak-anak kita. Oke. Selain itu, saya juga menerapkan pendekatan yang berbasis pada pemahaman dan empati.
ketika ada murid yang menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan, saya berusaha untuk memahami penyebab di balik perilaku tersebut. Misalnya, jika seorang anak marah atau frustasi, saya akan mengajaknya berbicara untuk mencari tahu apa yang membuatnya merasa demikian dan membantu mereka menemukan cara yang lebih baik untuk mengekspresikan perasaan mereka. Dengan cara ini anak-anak belajar untuk mengenali dan mengelola emosi mereka dengan lebih baik, yang merupakan bagian penting dari disiplin positif tadi. Hasil dari penerapan strategi ini sangat positif. Murid-murid menjadi lebih kooperatif, mampu berkomunikasi dengan lebih baik, dan menunjukkan peningkatan dalam kemampuan sosial mereka. Mereka juga menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan menerapkan disiplin positif, saya melihat adanya perubahan yang signifikan dalam perilaku murid-murid, di mana mereka lebih cenderung mengikuti aturan dan menunjukkan rasa saling menghormati satu sama lain. Ini menciptakan suasana kelas yang harmonis dan menyenangkan bagi semua pihak. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Mbak Eki tadi. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid Anda di kelas atau di sekolah panjenengan, dan mengapa harus nilai itu? Enggak Bu Eki. Nilai kebajikan yang saya rasa penting untuk ditanamkan pada murid-murid di sekolah dan di masjid, mungkin di masyarakat, pertama akhlakul karimah. Itu sangat penting untuk bekal selamanya hidup di dunia ini. Nomor satu itu akhlakul karimah, yang kedua mandiri, yang ketiga skill. Skill itu untuk bekal kita untuk masa depan. Karimah, mandiri, dan skill. Luar biasa sekali Mbak Eki, itu akhlakul karimah itu penting sekali ya buat bekal anak-anak kita menjadi lebih baik, jadi anak soleh dan solehah ke depannya. Mudah-mudahan terkabul nih Mbak Eki, anak-anak kita jadi anak-anak solehah dan soleh semuanya. Nah, ini tadi saya coba menjawab juga nilai-nilai kebajikan yang penting yang ditanamkan pada murid-murid di kelas atau di sekolah TK. Saat ini mencakup kejujuran, itu penting sekali ya. Jujur itu kalau udah nggak jujur itu udah rusak semua ya. Yang kedua empati. Kalau misalkan gini, ada anak di kelas sedang bersedih. Nanti kan ada teman yang lain mendekati. Kamu kenapa ya? Kan anak-anak. Kamu kenapa ya? Aku tadi nggak disangoni ibuku, dan aku nggak punya kebahagiaan. Si anak yang mendekati ini tadi tiba-tiba membagikan makanan, membagikan bekalnya. Itu kan termasuk empati. Dan itu di TK itu sering ya, apalagi di kelas seperti kita, di kelas fondasi seperti ini, nggak usah kita suruh, itu kebanyakan Bu, aku mau berbagi, itu menawarkan diri mereka sendiri, itu termasuk empati dan kerjasama tadi seperti ya Bu Eli sama Bu I sampaikan tadi ya, penting sekali. Jadi makanya dalam membuat kegiatan main itu pastikan ada unsur kerjasama, meskipun satu kegiatan dalam satu minggu, misalkan begitu ya. Kemudian ada lagi, kejujuran adalah nilai fundamental yang perlu diajarkan sejak dini agar anak-anak dapat mengerti pentingnya bersikap jujur dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan menanamkan kejujuran, anak-anak akan belajar untuk menjadi individu yang dapat dipercaya dan memiliki integritas yang tinggi.
menanamkan nilai-nilai sejak dini akan membentuk dasar karakter yang kuat dan positif pada anak-anak yang akan membantu mereka tumbuh menjadi individu yang baik yang bertanggung jawab di masa depan. Sudah mau selesai belum? Tenang saja. Ya, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah metode tradisional dalam manajemen kelas. Namun budaya positif menekankan bahwa penghargaan dan hukuman harus digunakan dengan bijak dan dalam konteks yang mendukung pembelajaran positif dan perkembangan karakter siswa. Ini ada contoh ilustrasinya antara punishment dan reward. Punishment itu hukuman, sedangkan reward itu adalah penghargaan. Kemudian selanjutnya ada keyakinan kelas. Ini kalau dulu sebelum kita mengenal kurikulum merdeka itu biasanya kita itu ditulis menjadi peraturan kelas, dan keyakinan kelas itu dasar pembuatannya memang dari peraturan. Keyakinan kelas adalah kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut oleh kelas secara kolektif. Keyakinan ini mempengaruhi suasana kelas dan cara siswa berinteraksi satu sama lain. Ini ada juga contoh keyakinan kelas yang telah saya siapkan. Kelihatan nggak ini? Ini pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang nanti ada Mbak Nidina dari tadi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada yang menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena dari helm itu banyak manfaatnya ya ketika kita mengendarai, bisa melindungi kepala kita jadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi makanya diberi peraturan tentang penggunaan helm. Karena meskipun itu harus beda, tapi manfaatnya itu luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Regina. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Monggo Lisa, silakan dibantu menjawabnya. Karena dengan memakai masker dan mencuci tangan itu salah satu trik untuk menjaga kebersihan dan kesehatan bagi kita. Terima kasih Bu Lisa. Ya, kita coba jawabannya itu. Jadi pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm? Itu yang pertama, itu untuk keselamatan. Benar ya, tapi tadi apa kata Bu Regina? Itu memakai helm itu bisa melindungi diri kita. Berarti itu termasuk unsur keselamatan. Dan dari Bu Lisa tadi menyampaikan mengapa kita perlu memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan itu untuk melindungi diri dan kesehatan. Nah, itu masuk juga dalam unsur kesehatan kita. Selanjutnya kita akan meninjau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas
tersebut. Kemudian ada lagi, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini prosedurnya adalah pembuatan keyakinan kelas atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan para siswa atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, itu bisa diganti dalam kalimat positif, berjalanlah di kelas atau di koridor. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan tadi, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya siswa sulit untuk menjalankan. Setelah keyakinan sekolah atau keyakinan selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga atau muridnya. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang ada. Keyakinan kelas yang pertama itu setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling mengerti atau menghargai. Ini yang keyakinan kelas pertama. Dan keyakinan yang kelas yang kelima itu hanya ada 5 butir. Dan kelas keyakinan kelas yang selanjutnya itu ada 3 poin besar, tapi setiap poinnya ada beberapa lagi, banyak sekali. Yang terakhir, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman, cinta, dan penghargaan harus dipenuhi sebelum seseorang bisa mencapai potensi penuh mereka. Dalam konteks pendidikan ini berarti guru harus memastikan kebutuhan dasar siswanya terpenuhi agar mereka bisa belajar dengan optimal. 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan.
Kemudian seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Kemudian seseorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dengan yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Dan konsep kebutuhan 5 dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak saja atau murid-murid kita, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Mari kita lihat di sekolah kita, dapatkah kita memprediksi kira-kira rekan mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan atau kasih sayang dan merasa diterima. Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh rekan kita? Mereka melakukan sebuah tindakan tertentu. Kalau begitu, apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah? Dan saya menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dan dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Mari kita jawab bersama. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa Bune? Bune keluarga. Bu Hani? Keluarga. Mbak Ii? Sama keluarga. Coba kita jawab pertanyaan yang kedua. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup panjenengan? Kejujuran, apalagi bisa moral, apalagi sopan santun, benar Mbak Belina, penting sekali. Yang ketiga, kalau panjenengan menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling panjenengan inginkan pada diri panjenengan? Karakter yang paling saya inginkan Bu Eli, profesional. Oke, Bune menjadi pribadi yang jujur, sedangkan Bu Eli pengen menjadi pribadi yang profesional. Kemudian apa pencapaian panjenengan yang sangat dibanggakan? Monggo bisa. Jadi bisa kan jadi dibanggakan. Mas saya tidak dibanggakan. Bulisa itu jadi ibu yang hebat. Suaminya merantau jauh. Jadi ibu sekaligus jadi guru. Rono ini jadi bapak rumah tangga, jadi guru rumah tangga. Itu juga patut untuk dibanggakan ya. Saya kira banyak di sini juga semuanya sama. Jadi Mbok Ayu Donor itu juga harus dibanggakan bisa. Apa pekerjaan ideal bagi panjenengan? Pekerjaan Bu Dwi tadi belum.
ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangga yang juga bekerja atau jadi wanita karir juga. Jadi guru TK itu juga wanita karir meskipun tidak ada gajinya. Belum, bukan tidak ada, belum. Ya, itu luar biasa sekali. Bangga loh saya, bangga jadi guru TK tapi kan bendina di salon ibu. Sama gitu namanya. Jujur kali banget. Ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik hidup Anda. Ada yang mau bercerita di sini? Mbak Belinda? Belum. Mbak Eri? Monggo. Puncaknya mana Beli? Puncak. Belum. Bagian perjalanan ya, di mana merasa itu titik puncak hidupnya. Perjuangan kita sebagai ibu rumah tangga dari puncak hidup perjuangan kita katanya katanya mencari bisa terima kasih Bu Eti. Berarti meskipun jadi ibu rumah tangga, tapi bagaimana caranya membantu seorang suami apa tadi Bu mencari Maisa itu apa Bu? Rezeki. Mencari rezeki ya. Kita berdoa saja Bu. Kita doakan suami kita sehat walafiat, pekerjaannya lancar, diberikan usaha yang berkah. Itu sudah luar biasa sekali. Gak usah tersenyum Mas kameramen. Saya selalu mendoakanmu. Jadi ditunggangi ya sininya dulu nah ini sudah mau habis. Posisi kontrol guru, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua itu ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, dan yang paling tinggi posisinya adalah sebagai manajer. Apa posisi kontrol guru itu maksudnya apa? Posisi kontrol guru itu mengacu pada peran dan pendekatan yang diambil oleh guru dalam mengendalikan kelas. Guru yang efektif adalah mereka yang bisa menyeimbangkan antara otoritas dan empati. Nah, ini 5 posisi kontrol. Penghukum tadi maksudnya apa? Penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian yang membuat rasa bersalah itu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini siapa yang biasanya suaranya lembut? Berarti ini sedang membuat posisinya sebagai membuat rasa bersalah. Biasanya membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya dia Bu, ya apa-apa deh, aku yang ngomongin terus, tapi ibu Arab kan ngomong. Nah itu lembut banget atau mak. Itu contoh ya. Kemudian posisi yang ketiga itu adalah posisi teman. Guru pada posisi
tidak akan menyakiti muridnya, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya sama dia, "Dek, ngapain belajar ngapain?" Lo diguyani ngejak guyon. Nah, itu posisinya dia sebagai posisi sebagai seorang teman. Kemudian yang keempat itu posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya ini kita lakukan ketika anak-anak waktu istirahat. Kita jadi pemantau sewaktu mereka bermain di luar ruangan. Itu kita sedang mempraktekkan diri kita pada posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan reaksi atau sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, biasanya ditandai dengan seperti ini. Jika anak kita melakukan kesalahan, yang pertama pemantau ini katakan, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang kamu langgar, keyakinan kelas apa yang tidak kamu penuhi dari apa yang telah kamu lakukan, itu ciri-cirinya. Kemudian yang terakhir ini manajer ini adalah posisi yang paling tinggi. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan itu? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu biasanya kalimat yang diucapkan oleh seorang manajer. Kenapa kamu memukul temanmu? Apa yang akan kita lakukan bila temanku ini dahinya berdarah? Kemudian apa yang akan kamu lakukan kalau nanti orang tuanya anak ini marah, semacam itu. Jadi lebih mendorong anak tersebut untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Seperti itu biasanya kalau di posisi manajer. Dan terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah model yang digunakan untuk memulihkan hubungan setelah konflik atau masalah pribadi terjadi. Fokusnya adalah pada pemulihan dan pembelajaran daripada hukuman. Ada 3 dari segitiga restitusi. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Itu bagian dasar dari segitiga restitusi. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bu Guru juga pernah berbuat salah seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah kalimat yang diucapkan pada posisi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini
Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, itu kalimat yang sering diucapkan. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan muridnya. Demikian tadi Bunda materi tentang budaya positif. Semoga kita bisa menerapkannya di lembaga kita masing-masing. Semoga kedepannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehah dan soleh. Semoga yang saya bagikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Yati yang telah memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Semoga menambah ilmu dan pengetahuan bagi kita semua. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, dan apabila ada kesalahan atau tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Yati yang telah memaparkan tentang diseminasi budaya positif di TK Pertiwi Karangpakel. Semoga ilmunya bisa berguna untuk lembaga kami, terutama untuk pendidiknya dan untuk pendidik-pendidik lainnya yang ikut serta dalam acara ini. Terima kasih untuk ilmunya dan semoga sukses dan lancar dalam menjalankan tugas ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Dewi Wiyati yang sudah memaparkan materi dalam definisi budaya positif. Ya, materinya cukup bagus. Semoga bisa kami terapkan di lembaga kami.
Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dewi Wiyati yang sudah memaparkan destinasi budaya positif. Semoga kami bisa menerapkan untuk lembaga kami dan teman-teman kami dan bisa bermanfaat bagi kami semua. Dan